Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Fidriana Octaviana Bano, dan saat ini saya akan memaparkan kembali materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Jadi materi ini saya dapatkan dari mengikuti pelatihan atau workshop pekerti, yaitu pelatihan peningkatan kompetensi dasar instruksional, dan pelatihan ini atau workshop ini diselenggarakan oleh APERTI Provinsi Banten bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan materi ini penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian itu disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI. Dan perkenankan saya pada saat ini untuk memaparkan kembali terkait penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian sebagai untuk memenuhi tugas yang diberikan. Oke, mari kita belajar mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Oke, tujuan yang perlu diperhatikan adanya pelatihan terkait bahan ajar ini, yaitu dapat meningkatkan tingkat penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Dan kemudian tujuan kedua diharapkan dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian yang diberikan. Dan membahas terkait penyusunan dan evaluasi rubrik penilaian buku ajar atau bahan ajar, ada 4 pokok bahasan yang diajarkan. Yang pertama yaitu teknik penulisan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua yaitu tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang ketiga lembar evaluasi bahan ajar, dan yang keempat yaitu rubrik atau kriteria penilaian. Mari kita perhatikan poin per poin. Yang pertama yaitu teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Nah, perlu kita ketahui apa sih artinya bahan ajar itu. Nah, bahan ajar yaitu suatu materi, suatu materi perkuliahan atau pembelajaran yang disusun secara sistematis atau secara teratur sesuai dengan sebagai sumber belajar. Harapannya sumber belajar itu digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, ada beberapa fungsi dari bahan ajar. Fungsi bahan ajar ini dibedakan menjadi 3 macam. Fungsi yang pertama yaitu bahan ajar sebagai dalam pembelajaran klasikal. Jadi fungsi bahan ajar ini antara lain sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Terlihat bahwa peserta didik itu bersifat pasif. Kemudian yang kedua sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Dan fungsi yang kedua bahan ajar yaitu bahan ajar dalam pembelajaran individual. Apa artinya? Yaitu bahan ajar ini dapat dipakai sebagai media utama dalam proses pembelajaran dan sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Selain itu juga bahan ajar dapat berfungsi sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Dan fungsi yang ketiga dari bahan ajar ini yaitu dalam pembelajaran kelompok. Apa maksudnya? Yaitu bahan ajar ini dapat dipakai sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok. Selain itu juga bahan ajar ini dapat dipakai untuk bahan pendukung atau sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Oke, selain fungsi dari bahan ajar tadi, mari kita perhatikan terkait karakteristik bahan ajar. Beberapa karakteristik bahan ajar, yang pertama yaitu self-konstruksional.
Apa artinya? Yaitu bahan ajar ya itu dapat membuat peserta didik mampu untuk membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan ya. Kemudian bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan baik ya, dengan jelas ya, sehingga tujuan akhir ya dapat tercapai ya. Kemudian yang ketiga yaitu bahan ajar itu memudahkan peserta didik belajar secara tuntas ya. Jadi ini merupakan penjelasan dari karakteristik bahan ajar self instruction. Jadi dengan adanya bahan ajar ya peserta didik dapat mandiri belajar. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu self contained. Apa artinya? Yaitu bahan ajar ya itu memuat seluruh bagian-bagian dalam satu buku secara utuh ya, dan memudahkan peserta didik dalam mempelajari bahan ajar tersebut karena sudah dilengkapi atau sudah terstruktur ya secara utuh ya. Jadi peserta didik ya dapat dimudahkan. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu stand alone ya. Artinya apa? Yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar ini hendaknya memiliki daya adaptif ya atau daya penyesuaian ya, daya penyesuaian yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bahan ajar ini mampu digunakan ya sesuai dengan zamannya ya, mengikuti zamannya ya, jadi tidak jadul atau tidak kuno. Kemudian yang kelima yaitu user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Nah, mari kita perhatikan jenis-jenis bahan ajar. Nah, untuk jenis-jenis bahan ajar ini menurut beberapa ahli itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis atau beberapa bentuk ya. Oke, oleh peneliti pertama Heinig ya dan kawan-kawan pada tahun 1996 ya mengelompokkan bahan ajar ya menjadi 5 jenis ya berdasarkan cara kerjanya ya. Jadi yang pertama ada bahan ajar ya, bahan ajar yang cara kerjanya ya tidak diproyeksikan ya, seperti contohnya foto, diagram, display, model ya. Kemudian yang kedua ada bahan ajar yang cara kerjanya itu diproyeksikan ya, contohnya seperti slide ya, terus kemudian proyeksi komputer ya. Kemudian yang ketiga ada bahan ajar yang cara kerjanya itu menggunakan audio ya, menggunakan audio atau pendengaran ya, seperti kaset ya atau compact disc ya. Kemudian ada bahan ajar yang cara kerjanya itu dengan memanfaatkan video ya, contohnya seperti video, ada film ya. Kemudian ada bahan ajar yang terakhir, bahan ajar yang cara kerjanya menggunakan media, dan media yang dipakai adalah komputer ya, misalnya computer mediated instruction. Selain Heinig tadi ada juga ahli lain yaitu Ellington dan Rice ya, di tahun 1997 itu mengelompokkan bahan ajar menjadi 7 ya, menjadi 7 itu berdasarkan bentuknya ya. Yang pertama ada bahan ajar yang bentuknya cetak ya, bentuknya cetak dan duplikat ya, misalnya handout, lembar kerja peserta didik ya, bahan belajar mandiri dan lain-lain. Kemudian ada juga yang kedua bahan ajar yang bentuknya display yang tidak diproyeksikan ya, seperti poster, model, foto. Kemudian yang ketiga ada bahan ajar yang bentuknya display diam yang diproyeksikan ya, contohnya slide ya. Kemudian yang keempat ada bahan ajar yang bentuknya
audio, ya, audio